Pemirsa, diprediksi hari ini arus balik gelombang kedua terjadi di Tol Cikampek Utama. Sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan agar arus kendaraan berjalan dengan lancar. Puncak arus balik gelombang kedua di Tol Trans Jawa diprediksi terjadi hari ini, Senin 1 Mei 2023. Tercatat hingga siang tadi sebanyak 16.000 kendaraan bertolak ke Jabodetabek via gerbang Tol Cikatama. Untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, masih diberlakukan rekayasa sistem satu arah dari kilometer 414 sampai kilometer 72. Selain one way, sejumlah rekayasa lainnya juga dilakukan, seperti kontraflow dari gerbang tol Cikatama hingga Karawang Barat. Penerapan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Jika volume menurun, tidak menutup kemungkinan rekayasa lalu lintas diberhentikan lebih cepat. Ya, lalu bagaimana pantauan arus balik pemudik sore ini di gerbang tol Cikampek Utama dan kilometer 74 ruas tol Cipali? Kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi dan juga Ulia Zain. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Ayu terlebih dahulu. Selamat sore Ayu, bagaimana situasi lalu lintas di tol Cikatama? Ya, baik, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Tercatat sudah lebih dari 28.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta dan sebanyak 10.000 kendaraan yang melintas ke arah Palimanan dan juga Trans Jawa. Tentu jika kita bandingkan situasi arus lalu lintas dan juga volume kendaraan hari ini jauh lebih menurun jika dibandingkan dengan hari kemarin. Bahkan hari ini nyaris tidak terlihat adanya antrian kendaraan di gardu tol Cikampek Utama yang mengarah ke Jakarta. Justru antrian kendaraan terlihat ada di gardu tol yang menuju ke Palimanan dan juga Trans Jawa. Hal ini diakibatkan karena adanya penyempitan lajur, di mana lajur ini dipakai untuk kontraflow, 2 lajur dari kilometer 72 hingga kilometer 47. Selain diberlakukannya kontraflow, saat ini juga masih diberlakukan one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72. Rencananya rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga jam 12 malam nanti. Namun tentu rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Nantinya apabila setelah dilakukan evaluasi volume kendaraan mengalami penurunan dan kendaraan yang melintas kurang dari 4.500 per jamnya, maka secara otomatis dan kemungkinan besar rekayasa lalu lintas ini bisa saja diberhentikan tepat sebelum jam 12 malam. Namun kebalikannya, jika nantinya memang volume kendaraan terus mengalami peningkatan, bahkan kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 4.500 per jamnya, maka rekayasa lalu lintas ini juga kemungkinan besar akan terus diberlakukan. Dan dihimbau kepada Anda pemirsa, karena memang diprediksi hari ini akan menjadi hari terakhir untuk puncak arus balik, untuk tetap memastikan ketersediaan saldo e-tol supaya nantinya perjalanan Anda berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali, sudah ada rekan saya Ulia Zain. Ulia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, sementara di ruas jalan tol Cipali Jawa Barat untuk pantauan lalu lintas arus balik mudik lebaran tahun 2023 di sini masih ramai lancar dan terpantau tidak ada ketersendatan ataupun kepadatan dari kendaraan baik di jalur A maupun di jalur B. Ini dari para pengendara yang melintas dari arah timur kembali dari mudiknya ke arah ibu kota. Sementara itu pemirsa, untuk penerapan rekayasa lalu lintas yakni sistem one way atau satu arah masih diberlakukan mulai dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan hingga ke kilometer 72 tol Jakarta Cikampek, dan ini diberlakukan secara situasional dan rencananya akan diberhentikan pukul 12 malam nanti. Dan pemirsa, untuk itu kami tetap imbau kepada Anda yang sedang berkendara untuk tetap
berhati-hati dan juga mematuhi aturan, serta untuk tidak berhenti di bahu-bahu jalan karena dapat membahayakan Anda dan juga pengendara lainnya. Dan pemirsa, jika Anda mengalami kendala saat berkendara di ruas jalan tol, dapat kami informasikan Anda dapat menghubungi pihak kepolisian di 1500669 dan juga di SMS Center 9119. Demikian laporan dari ruas jalan tol Cipali, kami kembalikan ke studio bersama Anda, Syafa. Ya, terima kasih Ulya Zain dari Tol Cipali. Sebelumnya ada Ayu Pratiwi dari Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan. Pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran 2023, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang yang tiba dari kampung halaman. Tercatat ada lebih dari 44.000 penumpang yang datang hari ini melalui sejumlah stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh warga yang baru pulang kampung usai libur Lebaran. Data dari PT KAI Daop 1 ada sekitar 44.000 penumpang yang datang hari ini. Dari jumlah tersebut, 17.000 penumpang turun di stasiun Pasar Senen, 15.500 penumpang turun di stasiun Gambir, 4.400 penumpang turun di stasiun Bekasi, dan 4.300 penumpang turun di Jakarta Kota, Cikarang, Karawang, dan Cikampek. Angka itu meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa dan kemungkinan akan terus meningkat. Mayoritas penumpang arus balik Lebaran 2023 berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, dan Malang. Jadi untuk arus balik sendiri hari ini bisa dikatakan sangat tinggi ya dibandingkan kemarin-kemarin sebelumnya, karena pada pagi hari ini saja sudah mencapai angka 44.000 untuk pengguna jasa yang tiba di area Daop 1 Jakarta, sehingga jumlah tersebut masih mungkin akan meningkat lagi sampai dengan nanti malam kalau kita melihat sampai dengan KA terakhir, karena untuk penjualan tiket-tiket sampai dengan KA terakhir baik itu dari Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur masih berlangsung. Selanjutnya PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan beberapa persiapan untuk menyambut penumpang arus balik, diantaranya penambahan petugas untuk membantu penumpang dan penambahan kapasitas tempat duduk. Dari Jakarta, Anggita Maura, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui pantauan arus balik pemudik di stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan Disti Arifa di sana. Selamat sore Disti, apakah terjadi lonjakan penumpang arus balik di stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat sore Safa. Hari ini merupakan hari terakhir libur panjang di masa Lebaran 2023 ini. Di stasiun Pasar Senen Jakarta ini dipantau memang masih dipadati oleh pengguna kereta api jarak jauh, baik yang tiba maupun akan berangkat dari stasiun Senen ini. Nah, dari keramaian ini memang lebih didominasi oleh kedatangan para pemudik dari kampung halamannya. Terkait kepadatan arus balik memang sudah terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari PT KAI Daop 1 Jakarta, tercatat sebanyak 44.000 penumpang yang turun di area Daop 1 Jakarta. Jumlah ini meliputi diantaranya sebanyak 17.000 penumpang yang turun di stasiun Senen dan sebanyak 15.500 penumpang yang turun di stasiun Gambir. Sisanya para penumpang ini memilih turun di stasiun seperti Jakarta Kota, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan juga Cikampek. Kemudian dari jumlah kedatangan para pemudik ini memang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dari masa normal. Artinya memang sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan oleh para pemudik yang datang di area Daop 1 Jakarta pada masa arus balik ini. Adapun mayoritas para pemudik ini berasal dari daerah seperti Surabaya, Purwokerto, kemudian Solo, Malang, dan juga Yogyakarta. Nah, kemudian juga PT KAI dalam menyambut kedatangan para pemudik ini menyediakan beberapa fasilitas berupa tersedianya customer service mobile yang tentunya dapat difungsikan untuk membantu memberikan pelayanan dan juga informasi kepada para penumpang di stasiun Senen ini. Lalu juga terdapat fasilitas berupa posko kesehatan yang tentunya ini dapat dimanfaatkan oleh para pendatang yang tiba di stasiun Senen apabila merasa kondisi fisik ataupun kondisi kesehatan dalam keadaan yang kurang baik. Lalu juga dari pantauan kami ini di sepanjang kawasan stasiun Senen ini memang telah disiagakan sejumlah petugas
petugas yang dapat melayani dan juga memberikan keamanan kepada para penumpang di stasiun Senen ini. Lalu dari PT KAI sendiri perlu kami sampaikan bahwa PT KAI ini menghimbau kepada para penumpang yang berada di stasiun Senen ini untuk memanfaatkan fasilitas berupa kursi tunggu yang telah ditingkatkan jumlahnya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Lalu diingatkan juga kepada para penumpang untuk memperhatikan barang bawaannya agar tidak diletakkan di tempat-tempat yang mungkin mengganggu mobilitas para penumpang. Sementara itu, Safa. Pemirsa, News Sore akan kembali usai jeda bersama rekan saya Anissa Dasuki. Selamat sore Anissa, ada informasi apa yang akan disampaikan kepada pemirsa? Selamat sore Syafa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait belasan pendaki tersambar petir di puncak Gunung Seminung. 1 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda.